Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Irfan Traveler. Ini adalah sepintas tayangan dari part pertama, di mana saya menemukan satu ekor ular pucuk yang terpantau sedang istirahat di atas pohon saat itu. Nah, teman-teman yang penasaran untuk lanjutan tayangannya, ini adalah tayangan part 2-nya nih. Tapi sebelumnya, yuk bantu kembangkan channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman kalian pun bisa sama-sama mendapatkan ilmu dari tayangan ini. Selamat menonton ya teman-teman semua. Teman-teman, saya menemukan satu lagi. Coba ada di atas satu lagi, sama ular pucuk kayaknya ya. Bentar. Oh iya, ini ular pucuk kayaknya sih. Tapi kita coba identifikasi. Jadi saat kami hendak menurunkan ular pucuk pertama yang kami temukan pada jarak yang tidak berjauhan, saya pun menemukan satu ekor ular pucuk lagi yang sedang beristirahat. Bentuknya majarkan elemen kayu teh. Ya, Sirama nu pinter teh. Kita ya kayu ya. Iya. Airik benar teman-teman. Ternyata elemen kayu itu sulit karena bambunya terlalu panjang, alhasil terlalu mentok ke bawah. Jadi ya itulah sulitnya. Akhirnya setelah sekian lama bertarung dan bergelut dengan sang bambu untuk menurunkan seekor ular, bambu pun menyerah kepada saya teman-teman. Mana ini? Tak dulu nata. Wah, ini agresif euy. Agresif coy. Hati-hati. Kayak temen. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan kita provokasi nih, ini ular pucuk yang kedua ya, yang kita temui yang kedua. Dimana ular pucuk ini lebih agresif ya. Sebelah sini ya. Oh iya, siap. Oke, tuh. Nah, ular ketika memang ada gerakan-gerakan dia lebih agresif terhadap gerakan. Jadi tuh seperti itu ya. Ini ular lebih besar nih. Nggak tahu habis makan apa ya. Soalnya perutnya agak besar. Tuh, oke. Ini adalah jenis ular pucuk yang sama seperti tadi dari keluarga Clobridae ya. Coba kameramen agak sebelah sini biar bisa dapat. Oke, cantik banget ya ini ya. Hey. Nah, taring bisanya itu tadi waktu kita identifikasi ya, pendek ya dan kecil juga, tapi itu bisa menyuntikkan bisa. Namun bisanya untuk ular ini rendah ya, tergolong rendah. Dan ular ini memang sangat baik dalam kamuflase, bisa menyamakan warna tubuhnya dengan dedaunan gitu, agar tidak terlihat oleh predatornya seperti burung elang ataupun apa ya predatornya biasanya. Ya, mungkin ular lagi juga ada. Iya, ular juga bisa, dan ya burung-burungan lah biasanya. Gitu. Kalau misalkan merasa terancam kayak gini, kalau ular breed ya, pembentukan huruf S-nya. Tapi kalau misalkan ular-ular seperti golongan dari elapid, seperti kobra, king cobra, itu mempunyai tudung untuk dibuka dan membesarkan badannya gitu, dan dimana itu adalah pertahanan gitu dari ular, karena setiap makhluk hidup pasti punya pertahanannya sendiri, dan inilah salah satu pertahanannya gitu, membentukkan huruf S seperti menggertak gitu. Oke, itu coba kita akan tangkap ya, Nah, itu kan teman-teman bisa lihat ya, lebih kalem sebenarnya kalau misalkan kita ini, cuma memang dia hanya memperingati lawannya. Tarik pakai luas. Terus ngebuka aja ya mulutnya. Keren banget asli. Oke. Keren banget asli. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kameramen jangan terlalu jauh, deket aja nggak apa-apa. Keren asli ini.
coba kita tangkap dulu ya. Kita bakal liatin perutnya, karena isi perutnya ini kayaknya gede banget nih. Oke. Ularnya BAB teman-teman. Dimana kalau ular BAB itu artinya stres ya. Stres, dan itu menjadi pertahanan terakhir juga. Lihat teman-teman, BAB di tangan saya ularnya, dan sangat bau. Asli ini bau. Nah teman-teman, kalau yang tadi kan nggak mangap ya, ini mangap. Lihat, lebih agresif ini. Nah taringnya itu di dalamnya tuh teman-teman, ada taringnya. Nah ini nih taringnya ada di atasnya. Jadi ini lebih agresif. Nah teman-teman lihat perutnya cenderung lebih besar. Nah oke, entah habis makan atau ini lagi ovulasi ya. Pokoknya ini perutnya lebih besar aja daripada yang tadi. Oke, kita lepasin aja ya. Lepas. Oke. Kita lepasin di mana ya? Oke, di poin aja. Terus. Oke teman-teman, perlu kalian tahu, ular akan menyerang di saat mereka terasa terancam. Beberapa ular akan membentukkan bentuknya layaknya huruf S, dan beberapa lagi ada yang membukakan tudungnya layaknya king cobra dan cobra. Itu adalah sebuah pertahanan yang dimiliki mereka untuk mengusir lawannya agar menjauh. Dan perlu teman-teman ketahui pula, mereka tidak akan pernah menyerang jika mereka tidak sedikit pun merasa terancam. Maka dari itu, yuk jagalah setiap apa yang kita temukan jika tidak mengancam kehidupan kita. Mereka berhak hidup dan mereka adalah masa depan hutan kita semua. Yuk teman-teman, ikuti terus perjalanan kita ya. Nah, jadi sebetulnya perjalanan kami sudahlah usai, dan ini adalah jalan pulang menuju rumah teman saya. Sembari melihat kiri, kanan, atas, dan bawah, tiba-tiba teman saya menemukan satu ekor ular lagi di atas pohon dan tidak terlalu tinggi. Ya, sepertinya memang sudah rezekinya teman-teman. Nice. Nah teman-teman, Erik dapat lagi nih, satu lagi ular pucuk ya ayah. Ya. Mau dibawa turun nak? Boleh. Yuk, coba kita turunin aja dulu ya, turunin. Nanti ya, simpen lagi di atas. Ini kayaknya lebih kecil ya ayah, sama kayak yang pertama ya. Tunggu dia tuh kan. Nah itu. Punten center. Nggak kelihatan karena memang ini ya mirip banget sama. Oke teman-teman, kita dapat ular pucuk yang ketiga ya ayah. Ya. Memang niat kita kesini tuh yang pertama ular pucuk ya sebenarnya. Jadi memang target kita pada malam hari ini tercapai, bisa menemukan 3 sekaligus ular pucuk, dimana dengan ukuran yang tadi pertama sama sebesar ini, dan yang kedua agak lebih besar lagi, dan yang ketiga sama ya, seperti yang pertama. Oke, ini tidak agresif seperti yang kedua tadi, ini cenderung lebih pasif seperti yang pertama. Oke, kita langsung melepasin aja. Yuk, karena sudah cukup ya, tadi juga kan sudah. Atau mau dibawa pulang? Oh enggak lah, jangan ya, karena ini kan ular dari alam ya ayah. Ular ini Gusti Allah. Jangan. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan mau melihara ular, ya tolonglah jangan ngambil dari alam ya ayah, karena kalau ngambil dari alam kan sifat alamnya itu ada, dan biasanya mogok makan juga gitu. Jadi ya usahakan kalau misalkan mau melihara ular, kita belilah dari breeder ya, dari para breeder atau peternak ular, karena banyak gitu.
mau piton ataupun jenis-jenis kolobrid ataupun ular-ular yang lain, karena banyak. Jadi ya jangan ngambil dari alam, karena yang di alam sudahlah simpan di alam gitu, untuk menjaga kelestarian ataupun ekosistem yang ada di alam sendiri. Oke, kita langsung simpan lagi ke ini. Teman-teman bisa lihat tidak terlalu agresif, jadi kita langsung simpan lagi ke atas. Banyak. Atasin lagi ke atas ya. Nah, oke, yuk teman-teman, kita langsung udah aja ya. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin perjalanan kita ya. Sampai sejauh ini, dari tadi sebelah sana sampai ke ujung sini, alhamdulillah kita bisa menemukan satu spesies ular, yaitu ular pucuk ya, Haetulla prasina, dimana kita menemukan dalam 3 tempat yang berbeda juga. Tapi ular yang pertama yang sama yang kedua itu nggak berjauhan, dekat, cuma beda pohon ya. Nah ini yang ketiga kita di jalan pulang menemukan satu lagi ular pucuk sama. Jadi target kita sudah terpenuhi malam ini, dan semoga dari perjalanan ini bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman semua yang menonton video ini, dan bisa menjadikan tayangan ini edukasi buat teman-teman juga gitu. Dan mohon maaf bila ada salah ataupun kata yang terucap ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu like, bantu up teman-teman ya. Karena subscribe teman-teman dan like teman-teman juga sangat berarti untuk Perkembangan channel ini ya, untuk perkembangan channel ini. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode ataupun perjalanan-perjalanan selanjutnya. Yuk, see you, dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.